gugur. Kalau yang bukan kertas itu gugur. Silakan dulu. Oke. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua, jangan yang saya ya. Oke, siap. Gunting. Artinya harus keluar di bangku. Sekali lagi ya. Ketiga. Oke, siap ya ibu-ibu. Siap. Yang sudah gugur duduk ya. Siap. Kertas. Jangan yang masih tersisa harus gunting ya. Silakan. Yang menang berdiri. Ada hadiah dari saya. Kalau sudah terbuka seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Ibu-ibu bisa masukkan foto dan sebagainya. Ini secara pribadi ya. Sedangkan kalau misalnya Bu Sela selaku kepala sekolah ingin membentuk tim TK Maitreya Wira misalnya atau PAUD Maitreya Wira bisa. Ini ya. Jadi bergabunglah dengan tim sekolah. Kalau kami SD sudah ada, SDS Maitreya Wira. Ya. Jadi nanti bisa di-invite guru-gurunya untuk masuk ke dalam tim. Kegunaan tim ini untuk apa? Kalau untuk guru, ibu-ibu bisa buat bermain bersama dengan anak-anak. Jadi berkreasi dengan Canva yang gratis. Karena ibu-ibu kan guru, anak-anak bisa pakai Canva-nya secara gratis juga. Karena biasanya anak-anak ini tidak punya akun belajar ID, ya. Atau untuk gurunya juga bisa saling kolaboratif menggunakan Canva yang sama, page yang sama atau template yang sama. Itu saling berkolaborasi, bisa saling edit, bisa saling komentar. Itulah kegunaan tim. Jadi ada dua ya biasanya, pribadi dan tim. Nah, tim ini tidak harus tim sekolah ya. Timnya bisa dibuat sendiri ya. Bisa dibuat lagi ya. Ini kita bisa ngarang timnya siapa. Misalnya kelas Melati 01 atau kelas Pluto K1 atau K1 yang K2 itu bisa dibuat di sini. Jadi ibu itu bisa bikin tim dengan anak, bisa dengan tim dengan guru ya. Atau guru yang satu level, misalnya K1 semua, K2 semua, kayak gitu ya. Gimana cara buat timnya itu? Ini Bu, di bawahnya kalau sudah ada pendidikan pribadi ini kan Canva-nya Canva pendidikan, jadi ada nama kita, di bawahnya ada opsi bergabung dengan tim. Nah ini Canva ya? Oh, saya lupa. Nah, karena punya saya ini udah jalan. Nah, jadi yang di sininya harus diatur dulu supaya akun Canva kita itu gratis ya. Caranya, Bu Dona punya akun lagi nggak? Ada aku. Yang masih kosong. Akun itu. Di atas ada setting pengaturan akun, kita atur dulu akunnya. Nanti kalau untuk yang pakai Gmail pribadi harus memfotokan atau mengirimkan surat keterangan mengajar ya, supaya bisa mendapat akun belajar akun pendidikan yang gratis. Nah, di sini ada ya, kalau sudah settingan terbuka, di sini ada di bagian kiri ya, ini ada penagihan dan paket. Template apa saja yang ada di Canva? Ada namanya doc. Ini adalah dokumen. Papan tulis itu seperti kalau kita pakai Google Meet atau Zoom, dia ada papan tulis untuk anak-anak tulis sama-sama dengan kita, ya. Lalu ada presentasi. Presentasi ini biasanya kalau saya pakai di webinar untuk slide-nya. Jadi kita menjelaskan ini pakai slide presentasi seperti PPT, PowerPoint, ya. Lalu ada media sosial. Jadi kalau kita konekkan, ini Canva bisa langsung ke media sosial yang ibu-ibu punya, ke YouTube
video ya, video ini sudah ada pengaturannya. Kalau misalnya video YouTube dengan video Instagram kan beda ukurannya. YouTube itu kan landscape ya, kalau Instagram kan portrait, dia sudah ada disetting sama Canva-nya ya. Lalu untuk produk cetak, jadi kalau misalnya ibu-ibu mau buat lembar kerja untuk anak atau poster, itu bisa langsung dicetak, tidak perlu pakai pecah. Jadi biasanya kan kalau kita dulu pakai yang awal-awal, saya desain itu biasanya pakai Photoshop. Kadang saya desain Photoshop suka pecah karena gambarnya mungkin ngambil dari Google itu kecil ukurannya. Tapi kalau di Canva kita tidak perlu khawatir gambar yang kita buat, desain yang kita buat itu kalau dicetak pecah, karena Canva sudah menyediakan supaya yang kita tampilkan itu cantik warnanya, tulisannya jelas, nggak pecah ya. Pixelnya itu sudah diatur sama Canva ya. Terus ini ada juga untuk bikin website sendiri free ya, tapi pakai belakangnya itu canva.com ya. Biasanya kan kalau kita bikin website itu pakai blogspot ya, atau pakai apa lagi ya namanya ya. Nah kalau Canva juga menyediakan, tapi nama belakang domainnya itu Canva gitu ya. Nah sekarang hari ini kita akan belajar membuat desain secara baru, bukan dari template Canva ya. Kita coba aja ibu-ibu ya, kalau sudah bisa kita klik di atas buat desain. Nah ibu-ibu bisa pilih di sini mau dokumentasi, papan tulis, presentasi. Kita coba presentasi dulu ya. Tapi ini karena kamu udah pernah ada. Kalau kamu belum ada. Kalau kita buka desain baru, dia otomatis judulnya desain tanpa judul ya. Nanti hari Senin kita akan coba mengedit template yang sudah disediakan. Jadi hari ini karena waktunya juga nggak terlalu banyak, kita coba ya mengenal semua fitur-fitur yang ada di Canva. Kalau ibu-ibu sudah bisa, mungkin bisa bantu rekannya yang lain ya, supaya nggak bingung gitu. Itu kekurangannya. Sedangkan kelebihan Canva itu banyak. Cuma satu kekurangannya, yaitu harus offline. Jadi kalau ibu-ibu mau bikin, harus lihat apakah dia terkoneksi internet atau enggak. Kalau enggak udah capek-capek tetap tidak tersimpan. Gitu ya. Dan Canva memiliki kapasitas yang besar. Dia punya drive sendiri. Jadi desain apapun yang ibu-ibu buat itu pasti muat di dalam Canva-nya. Jadi servernya Canva itu besar sekali ya. Lalu sampah-sampah yang sudah kita nggak pernah pakai itu akan otomatis selama 30 hari tersimpan. Tapi nanti kalau udah 30 hari baru dia buang secara otomatis. Jadi ibu-ibu nggak perlu repot ya, buang-buang yang desain yang nggak penting gitu ya. Seperti kalau drive kan kadang kita butuh bersihkan ya, Google Drive itu. Nah kalau Canva ini nggak perlu, dia langsung otomatis ya. Ada lurus internetnya. Kalau kita searching presentasi, di sini ada tanda plus. Di sini untuk buat desain baru. Jadi ada dua cara ya, bisa langsung yang ini, bisa langsung pakai yang ini. Jadi tergantung ibu-ibu mau bikin apa ya, mau bikin kartu ucapan, lembar kerja, langsung aja ketik ya, dokumen, infografis atau apapun langsung aja dia akan muncul dan bisa dibikin mau baru ataupun pakai template yang sudah disediakan. Nah udah muncul ya, akhirnya dia muncul juga. Nah, Jesslyn punya di sini Jesslyn. ya, kalau ibu-ibu lihat di sini ada tandanya, tapi ini belum muncul ya. Kalau tanda seperti awan dicetak itu artinya terkoneksi dengan internet.
Tapi kalau dia bentuk awan dengan titik-titik, itu artinya offline. Pasti desain yang ibu-ibu buat tidak tersimpan. Jadi selalu pastikan melihat ke bagian atas apakah di sini ada awan yang dicentang, ya. Artinya dia tersimpan ke cloud-nya Canva, ya. Oke. Ini sudah ya tampilannya. Di bagian kiri itu ada desain, elemen, unggahan, teks, gambar, proyek, aplikasi. Kalau pakai bahasa Inggris juga sama urutannya ya. Cuman saya pakai bahasa Indonesia yang Canva ini ya. Nah, untuk desain ini kita bisa ada 3 template yang sudah disediakan Canva ya, atau hanya layoutnya saja atau gayanya saja ya. Karena kita bikin desainnya baru, jadi saya lebih menyarankan kalau memang mau bikin desain baru, kita langsung main elemen aja ya. Elemen itu bisa berupa clip art ya, bisa berupa animasi yang bergerak atau gambar yang diam saja ya. Ibu-ibu bisa pilih, kita mau cari backgroundnya dulu ya. Cara cari background, ibu-ibu boleh ketik langsung di bagian elemen ya. Watercolor, biasanya saya pakai background itu watercolor, tapi mau pakai yang lain juga boleh. Mau strip background ya, dot background, atau apalah ya, atau cute background ya, bebas ya searchingnya. Dia akan muncul semua tampilan bentuk grafis, bentuk foto atau bentuk video ya. Ini nanti kalau kita klik lihat semua atau see all, itu nanti dia muncul ya, tampilan yang lebih banyak lagi daripada yang di depannya ya. Jadi saya biasanya kalau background pakainya yang diam saja, tidak animasi ya, tidak berupa video. Ibu-ibu bisa pilih ya, terserah ibu-ibu. Nah, kalau kita klik, kita langsung klik, jangan kita pilih 3-nya ya, langsung klik di gambarnya, klik aja. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Ibu-ibu klik kanan mouse-nya, klik kanan mouse-nya ya. Lalu pilih yang ini, tetapkan gambar sebagai latar belakang ya. Use as background ya. Set image. Set image. Oh, set image ya. Ini ya yang ada arsiran ya. Nanti ibu-ibu nggak perlu geser dia, tarik dia segala macam, nggak perlu. Dia langsung menyesuaikan dengan ukuran kertas ya. Nggak nampak ya? Nah ini ganti latar belakang ya. Jadi ibu-ibu nggak perlu tarik dia ke kanan ke kiri ya. Dia langsung kalau kita klik kanan terapkan sebagai latar belakang, dia langsung otomatis seperti ini ya. Ini, nah warnanya ini banyak banget. Jadi kalau diklik tanda tambah, ini ibu-ibu bisa atur warnanya mau seperti apa ya. Kita klik elemennya yang mau kita atur. Ini ada tanda +2, ini namanya duplikat. Jadi kita tinggal klik saja, nanti gambarnya langsung otomatis 2. Jadi nggak copy paste, langsung duplikat dia namanya ya. Kalau mau dibuang juga gampang, tinggal klik tempat sampah ini, push, hilang dia ya. Oke, titik 3 ini apa? Titik 3 ini bisa diatur. Apakah layarnya mau paling depan, ya, elemennya mau paling depan, atau elemennya mau di belakang, ya? Ada aturan salin, tempel, duplikat,
bedanya salin dengan duplikat. Kalau duplikat itu langsung di halaman tersebut. Tapi kalau salin, kalau saya ketik salin ya, dia nggak muncul. Cuma ketik salin ya. Nah, dia belum muncul. Nanti kalau saya klik kanan, tempel, dia baru muncul. Gitu. Kalau putar arah gimana? Putar arah. Oke, ini ya ada kata di atasnya balik. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya di situ ya. Bisa balik horizontal, ya, kanan kiri. Kalau vertikal atas bawah, ya. Nah, oke. Lalu gimana kalau mau cari gambar yang sejenis? Di sini ada kata info, ya. Tapi ini tetap elemennya harus dalam keadaan di select ya, dipilih. Klik info. Nanti kita pilih yang paling bawah, tampilkan lebih banyak yang seperti ini. Jadi elemen gambar yang kita punya akan tipikalnya sejenis, ya. Nah kayak gini dia. Oh dia orangnya sama kayak gitu semua, gitu tampilannya. Ya kalau lagi kayak kartun, kalau lagi kayak cute dia cute gitu ya. Itu namanya rekomendasi sejenis ya. Nah ini ya. Kita pilih lah ya, ceritanya kita mau bikin kelas ya, lagi belajar gitu ya. Oke. Elemen apapun ada di situ ya, ibu-ibu. Nah, terus kalau mau ke halaman kedua gimana? Oh, ini gambarnya nggak ada sih. Ini halaman berikutnya ya. Kalau mau hapus tinggal klik titik tiganya, hapus satu halaman. Ya. Oke. Untuk elemen ada lagi yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ini per elemen bisa kita mainkan. Kalau yang masih pakai yang tanpa yang bayar itu dia ada muncul mahkota kuningnya, itu bayar, nggak bisa dipakai, nggak bisa dicetak nanti ya. Jadi ini bisa dimainkan sama kita. Nah, kita klik mau timbul, mau tarik nafas ya, mau hanyut, dia berjalan sendiri ya. Nah, yang terbaru ini, saya baru belajar. Dia bisa kita sesuaikan geraknya maunya kita seperti apa ya. Kita gambar aja ya, kita naik turun. Nah, mau mulus, mau konstan ya. Nah, ini bisa gerak sendiri sesuai dengan jalur yang kita buat. Ini yang terbaru ya. Dan yang bisa pakai itu yang punya Brother ID. Ya. Nah, kalau udah selesai ya. Nanti dia bergerak sendiri nih kalau kita play. Oke ya. Ini untuk elemen. Lalu ada yang namanya unggahan. Nah, kalau unggahan ini ibu-ibu bisa ambil gambar dari komputer, dari Google ya, atau video atau audio ya. Video juga boleh dari YouTube ya, dari mana boleh ya, atau video yang dari komputer, audio juga sama. Boleh suara kita, boleh suara orang lain ya. Dan kita bisa merekam diri kita, cuma ini nanti aja ya. Oke. Lalu kita nggak lengkap ya kalau bikin presentasi nggak ada teksnya. Jadi kita klik teks di sini. Teksnya itu sudah ada yang disediakan, ada juga yang kita bisa bikin sendiri. Mau tambah teksnya yang tebal gede seperti ini buat judul atau subjudul, atau tambah sedikit teks untuk isi, itu bebas ya. Kalau mau pakai kotak teks, nah nanti dia ada jenis hurufnya di sini. Nah, kalau yang gratis itu banyak pilihannya. Kalau yang bayar, nah itu semuanya rata-rata pakai mahkota dia. Nah ini ada mahkota-mahkotanya ya. Tapi kalau kita yang belajar ID itu udah bisa pakai ini ya. Walaupun dia ada mahkota pun bisa kita pakai ya. Itu ya. Lebih longgar. Lalu jarak barisnya lebih jauh, bisa kita atur dekat ya.
back lagi, ya mungkin kita salah klik atau apa bisa diurutkan ya. Kerja di Canva kita. Misalnya saya punya kanvasnya ini, saya mau undang Bu Serla yuk ngasih ide di kanvas saya. Nah, saya tinggal undang Bu Serla di sini pada tanggal plus. Nah, anggotanya siapa? Tapi harus dalam tim. Atau memang kita tahu Gmailnya, ya. Itu. Kayak di sini. Atau mau pakai apa? Buku cerita secara digital, ya. Dia bisa buka sendiri. Namanya flip card, ya. Dia buka sendiri, pakai ini. Jadi aplikasi di Canva itu lumayan banyak, menghapus latar belakang. Jadi kalau fotonya itu misalnya bentuknya JPEG, kita mau hapus jadi PNG gitu ya, bisa langsung di Canva. Ya, nggak perlu pakai ke website apa hapus background gitu, nggak perlu. Canva menyediakan semua, tapi dengan catatan harus gratis dulu, ya. Gitu. Nah ini mau bikin emoji ya, bahkan yang huruf-hurufnya Chinese juga bisa ya. Terus kita juga bisa bikin QR code sendiri ya. Kayak gitu. Nah ini tekanannya Canva ini lumayan banyak ya. Jadi semua ini sudah terintegrasi dengan Canva. Jadi bikinnya di Canva bisa dipublikasi sama warna baju kalau nggak salah ya. Untuk apa bikin karakter builder? Biasanya kita kalau ibu-ibu suka bikin komik gitu ya. Untuk anak-anak misalnya storytelling, kita bikinnya dalam bentuk komik gitu kan. Nah kita bisa pakai karakter kita sendiri yang bisa bikin ya. Cuma memang masih terbatas, belum banyak. Nah kurang lebih seperti itu ibu-ibu ya, pengenalan Canva secara dasar ya. Ini juga ada audio. Audio ini sudah disediakan lagu-lagu yang no copyright. Jadi kalau ibu-ibu pakai di video ibu-ibu masukin ke YouTube itu pasti langsung ACC, tidak ada hak ciptanya karena ini sudah tersedia gratis, gitu ya, tidak ada kena copyright. Atau mau pakai lagu dari website yang no copyright juga bisa, atau rekaman suara kita. Misalnya kita bikin video dengan suara kita untuk pembelajaran. Kalau anak-anak terus pakai suara Google gitu ya, bisa, ya. Di sini ada semua, ya. Belajar Canva itu nggak bisa sedikit waktunya pasti, tapi ibu-ibu bisa mengeksplor sendiri ya dengan lebih leluasa ya. Kalau kita udah terbiasa, Canva ini benar-benar memudahkan kita ya. Bahkan kata kuncinya itu nggak susah-susah gitu. Mau bikin lembar kerja misalnya, tinggal ketik aja di sini ya. Dia muncul banyak sekali pilihannya. Itu mau bikin kartu ucapan, bahkan mau bikin angpau, itu langsung ada desainnya, ya. Jadi misalnya kan mau Idul Fitri nih ya, mau bagi-bagi angpau nih ke anak-anak, terus kita nggak mau beli, kita pengen bikin desain sendiri, langsung aja ketik di situ. Ini yang lembar kerja ya, jadi lembar kerja ini langsung jadi gitu loh, misalnya kayak kita memasangkan, menebalkan tulisan, ya, apalagi itu ya. Menghitung, misalnya kita kan anak TK biasanya belajar hitung 1, 2, 3 benda, nulis, huruf, semuanya sudah ada di Canva. Tapi pilihnya template ya, jangan project. Kalau project ini project kita sendiri ya, pilihnya template, nanti dia akan muncul di sini semua lembar kerja kayak gini ya, TTS ya. Ini memasangkan ya. Bahkan untuk pembelajaran itu juga ada. Nih kayak menghitung, ayo menghitung buah. Kita nggak perlu pusing-pusing. Mau ganti buahnya itu juga ada, tersedia semua ya. Mewarnai, coloring pen. Ininya diakunin dulu yang atas Google-nya. Ini pakai akun kita dulu, akun belajar ID-nya. Nah, nanti betul di Google-nya itu kita sign in dulu dengan akun belajar ID-nya. Biar tahu kendalanya di password-nya atau di akunnya yang salah ketik mungkin namanya gitu ya. Tinggal diklik tulisan Canva di sebelah kiri ya, paling ujung yang berwarna-warni, nanti dia akan masuk ke beranda bunga kita ya. Punya perpustakaan digital, anak-anak bisa buka dari manapun ya. Kita juga bisa buka di kelas ya untuk anak-anak lihat. Lalu juga bisa menyimpan berbagai hal.
apakah itu tentang teks, tentang gambar atau audio, video dan sebagainya, itu bisa kita masukkan di perpustakaan digital. Nah, Canva akan membantu kita membuat perpustakaan digital. Jadi hari ini kita langsung praktik ya, ibu-ibu ya, di semuanya. Kita akan praktik dengan membuka presentasi kosong ya. Bentuknya 16:9 ya. Kita bukanya yang kosong saja ya. Kita buka tab apa? Blank presentation ya. Kita buka blank presentationnya. Yang ini ya, buat presentasi kosong atau blank presentation. Kita klik saja. Ya, nggak bisa ya. Nanti nggak sih? Ini adalah salah satu contoh yang pernah saya buat, desain tentang perpustakaan digitalnya ya. Jadi Miss kalian itu boleh bebas, ini hanya sebagai gambaran ya. Jadi kalau misalnya sudah terbuka blank presentationnya, di sini kita kasih judul dulu ya. Kasih judulnya, tinggal diklik di nama desain tanpa judul itu di atas dekat foto kita. Di situ ada Miss bisa kasih nama apa saja ya. Bisa perpustakaan digital dengan nama Miss. Tapi kalau dia berupa cloud titik-titik-titik, artinya tidak ada koneksi internetnya ya. Jadi ini boleh diganti ya, mungkin mau diganti warna lain itu boleh-boleh saja. Kita download gambarnya. Ini saya download ya. Nah, bagaimana caranya supaya buku ini menjadi bukan sekedar gambar, bukan sekedar sampul buku, tapi merupakan digital books ya. Kita klik kanan di sini. Klik kanan di gambarnya ya. Jadi pas ada apa buletan-buletannya ini tandanya aktif ya, terselect ininya. Pilih ini tautan atau link ya kalau bahasa Inggrisnya situ ya. Nah di sini ya. Nah kita, misalnya saya udah buka ini ya, link YouTube, salah satu link YouTube, saya kopikan ya. Saya taruh di sini, tinggal di paste. Nanti dia muncul ya, bisa dilihat tautannya. Oh sudah ada ya, sudah ada tulisannya, artinya sudah tercopy tautannya ya. Itu kalau dari YouTube. Nah misalnya Miss punya buku cerita bacaan gitu ya, dari kalau saya biasanya pakai literasi Lotplot ya, buku-buku cerita yang digital memang online. Yang gambar apa
Kasih gambar. Habis itu kita download, Kita download. mana lagi gambar, kan dia simpan di bawah. Nah. Kita select ke atas. Tinggal saya ke atas. Habis itu kita buka YouTube untuk mendapatkan linknya. Betul. Buka YouTube, nanti tinggal di gambarnya kita klik kanan, ada tautan. Kita copy paste tautannya di situ. Nah, sekarang ada tentang buku cerita ya, ini contoh. Ya, ini ya, ngomongin misalnya ya. Saya cuma mau ngambil covernya saja, ya. Sebenarnya tidak pakai Google pun bisa, pakai elemen juga bisa, ya. Jadi misalnya pakai elemen aja deh, ya. Ini elemen buku, dongeng. Apakah dia begitu? Di sini sebenarnya ada buku, ada foto ya. Di sini ada foto, ada video ya. Nah ini ada contoh buku ya, elemen. Saya ambil satu. Oke. Tapi sumber tautan linknya itu harus digital ya. Dari mana gitu, misalnya ibu-ibu atau Miss sudah simpan di Google Drive masing-masing, atau kalau kita punya di komputer, kita harus buat dia menjadi bisa diakses oleh anak-anak gitu ya, bisa lewat drive kita. Kalau bukanya lumayan lama. Itu bisa ya. Kenapa kita perlu cetak digital? Supaya bisa diakses oleh umum ya. Jadi perpustakaan ini bukan milik kita sendiri kalau kita memang ingin membagikan kepada umum ya. Untuk pemilihannya bisa PDF standar atau cetak PDF. PDF apa tadi namanya? Cetak PDF ya. Kenapa nggak cetaknya bentuk JPEG atau PNG? Karena kalau cetak JPEG atau PNG nanti itu ada link yang kadang nggak bisa dibuka ya, jadi lebih amannya kita pakai PDF. Artinya kalau sudah benar dia ada di sini, selesai gitu ya. Nanti ibu-ibu bisa tes link yang tadi ibu-ibu masukkan itu keluar nggak gitu, kemasuk nggak ya, ketahuan tidak gitu. Kalau ketahuan dia bentuknya tangan seperti ini. Miss boleh pilih salah satu, mana saja ya, bebas. Salah satu, saya bukan mau mengedit template-nya, tapi ingin memberikan satu hal yang menarik ya, yang Miss bisa kasih ke anak-anak supaya anak-anak tertarik membaca ya. Sediakan Canva. Jadi di sini kalau Miss pakai Belajar ID ada aplikasi, ada tombol aplikasi. Semua ada tombol aplikasi, tapi kalau nggak gratis kayaknya nggak muncul, gitu aja sih ya. Ini aplikasi. Oke. Miss tarik ke bawah, cari ke bawah. Sorry Miss, adanya di sini ya, di tombol bagikan. Di sini bawahnya ada kata lainnya atau others ya, kayak bahasa Inggris itu ya. More ya. Nah itu tarik ke bawah. Miss cari namanya saya sebentar. Nah ini namanya sudah pakai nama kita yang di Canva ya. Karena tadi ini saya pakai template yang ini, Digital Library Instant. Nah ini kalau sudah sebentar lagi jadi, nah ini muncul ya. Oke, kalau kita buka, nah dia kalau ada suaranya dia muncul. Suaranya. Nah dia kayak buku di besar. Tidak perlu kita masukkan audio. Di sini anak-anak kalau ngeklik dia akan keluar seperti kita lagi buka buku ya. Nah.
biasanya anak kecil untuk mempercantik tampilan buku digital kita banyak ya. Selain Kublu juga ada Heizin ya. Nah, kita lihat di Heizin ya, kayak mana sih Heizin ya. Di Canva juga bisa bikin komik ya, komik cerita. Nah, tinggal dibuka aja, nanti ada template komiknya. Nah, kalau Heizin ini bisa langsung di save ya, walaupun nggak login. Cuma tampilannya lebih kecil daripada buku yang tadi ya. Sama suaranya juga kayak kertas dibuka gitu ya. Kalau mau digedein bisa, ini ada tombol memperbesar ya. Kalau tombol ini itu tombol full screen ya. Nah, gambarnya lebih cantik ya. Tuh, dia kayak buku beneran. Kalau dibuka langsung 2 layar. Nah, kalau tadi kan si Kublu itu 1 halaman. Nah, kalau dia bolak-balik kayak buku. Ya. Oke. Nah, ini bisa langsung jadi perpustakaan digital. Beberapa halaman ya, kalau beberapa halaman seperti ini. Seru ya. Kalau anak-anak biasa dengar suaranya tuh kayak tertarik gitu. Ya, kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk flipbook itu bisa 2 ya, bisa Heizin, bisa Kublu ya. Oke. Sampai sini kira-kira sudah cukup puas ibu-ibu, Miss? Puas ya? Nanti kalau misalnya ada kesempatan gitu ya, ada hal-hal yang baru yang bisa di-sharingkan, nanti mungkin kita bisa bertemu kembali ya. Karena kemarin sama Bu Serla hanya menjanjikan 2 pertemuan saja ya untuk Canva. Jadi hari ini adalah terakhir ya untuk pelatihan Canva bisnis yang di TK di SD ya. Kurang lebih pertemuan kita seperti ini ya tentang Canva. Semoga bisa membantu apa yang hari ini di-sharingkan kepada bisnis. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore ini semua. Terima kasih.